Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan instalasi FreePBX. Nah, untuk yang pertama di sini saya memberikan nama pada virtual machine saya yaitu FreePBX dan saya menyeting untuk Linux Ubuntu 64-bit. Kemudian dilanjutkan di sini saya melakukan save pada local disk D saya agar yang C tidak penuh. Kemudian kita tekan next. Di sini saya memberikan RAM sebanyak 2 GB. Kemudian bisa kita next lagi, create new virtual disk, VDI, dan size-nya dynamic. Nah, di sini untuk size hard disk saya berikan 20 GB, kemudian klik create. Kemudian di sini saya start virtual machine. Nah, di sini saya import image dari FreePBX tadi yang 64-bit. Dan di sini saya menggunakan FreePBX dengan versi 14. Nah, saya pilih recommend, kemudian untuk melakukan instalasi, di sini saya fully automatic installation output to VGA. Dan di sini sudah tertera ya kalau kita automatic ada passwordnya ya. Nah, kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, di sini setelah saya melakukan proses instalasi ya, di sini saya akan menyeting FreePBX menjadi statis yang sebelumnya DHCP. Kebetulan ini di sini saya sudah menyetingnya. Baik, pertama kita masuk ke nano/etc/sysconfig, kemudian network scripts, masuk ke ifconfig eth 0. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini yang sebelumnya boot proto bertipe DHCP yang mendapatkan IP otomatis kita ubah menjadi statis. Nah, kemudian karena di sini saya menggunakan NIM saya, jadi net ID-nya saya anggap 192.168.48.0. Kemudian untuk FreePBX saya ini saya berikan IP 192.168.48.2. Kemudian dilanjutkan lagi, di sini saya memasukkan next mesh 255.255.255.0 dan gateway-nya di sini saya menggunakan 192.168.48.1. Nah, jika sudah selesai kita bisa langsung ctrl-o, ctrl-x. Nah, kemudian kita langsung restart /etc/initd/network restart untuk melakukan restart pada sistem FreePBX ini supaya mendapatkan IP statik yang telah kita inputkan pada ifconfig eth0 tadi. Karena eth0 sendiri merupakan interface yang digunakan FreePBX pada virtual machine ini. Kemudian jika sudah melakukan restart dan berhasil, maka kita buka ifconfig. Nah, di sini nanti bisa terlihat 192.168.48.2, netmax-nya 255.255.255. Nah, jika sudah seperti demikian, berarti itu sudah berhasil kita melakukan statis. Kemudian untuk menyambungkan ke dalam Windows, karena ini tadi statis, kita buka network adapter. Kemudian masuk ke change adapter setting. Kebetulan saya menggunakan VirtualBox host only network ya. Kemudian properties. Di sini saya telah mengatur Internet Protocol version 4. Nah, ini sudah menggunakan NIM saya, net ID-nya, dan ini titik 3. Karena tadi ya gateway sendiri menggunakan titik 1 dan IP address sendiri menggunakan titik 2. Di sini saya menggunakan titik 3 karena masing-masing sudah termasuk dalam range net ID 192.168.48.0. Dan 48 ini tadi 2 digit terakhir NIM saya. Nah, ini 255.255, netmask-nya sama, default gateway-nya kita menggunakan default gateway yang telah disetting pada virtual machine FreePBX, yaitu 192.168.48.1, supaya bisa saling
mengakses. Ya, jadi ini tampilan ya setelah kita mengatur koneksi kita menjadi statis dan selesai melakukan instalasi. Ya, ini IP-nya sudah bisa terlihat. Ini merupakan IP dari NIM saya 192.168.48.2 dan titik 2 tadi sudah saya jelaskan. Ini merupakan range dari net ID yang berasal dari NIM saya. Nah, kemudian kita setelah berhasil melakukan instalasi dan konfigurasi statis, kita bisa langsung melihat welcome to FreePBX administration-nya. Di sini kita nanti diminta mengisikan username, password, email, dan lain sebagainya yang nanti kita gunakan login ke dalam dashboard FreePBX itu sendiri untuk melakukan konfigurasi yang hendak digunakan Zoiper dan juga Bria, seperti menambahkan nomor atau SIP pada Zoiper dan juga Bria. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi tadi berupa pembuatan admin dan lain sebagainya, kemudian kita login, kita bisa masuk ke dashboard admin FreePBX. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat extension pada FreePBX. Pertama kita klik tab application, kemudian kita masuk ke extensions. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat 2 extension. Yang pertama merupakan extension dari 4 NIM awal saya, dan ini 4 digit terakhir NIM yang saya miliki untuk Ivan Gans dan Ivan Gans 2. Kemudian untuk settingnya, pertama kita masuk ke CHAN SIP extension. Kemudian kita masuk ke add new CHAN SIP extension. Nah, di sini nantinya ini listening on port 5160. Nanti port ini nantinya kita masukkan ke aplikasi Bria dan juga aplikasi Zoiper. Nah, untuk user extension di sini kita masukkan nomornya. Di sini misalnya 8008, display-nya bebas ya, mau dikasih apa? Ivan dan 3 misalnya seperti itu. Nah, ini kita untuk secret ini nanti yang merupakan password yang nantinya digunakan login pada Bria dan juga Zoiper. Nah, jika sudah, langsung bisa kita submit. Nah, jika sudah kita submit, nantinya ini nanti bisa kita gunakan untuk saling telepon. Kemudian jangan lupa di apply config. Nah, jika sudah, maka nomor ini sudah tertanam. Nah, di sini saya akan menjalankan dan menunjukkan konfigurasi pada aplikasi Bria dan juga Zoiper yang nantinya akan kita gunakan sebagai praktek menjalankan dari VoIP. Nah, untuk Bria sendiri, sebelum mendownload kita nanti diminta untuk melakukan sign up atau register guna mendapatkan aplikasi Bria itu sendiri. Dan di awal login saya sudah diminta melakukan konfigurasi. Saya tunjukkan konfigurasinya untuk Bria. Nah, ini untuk service label merupakan kayak apa, memberi label nama pada settingan kita. Nah, di sini domainnya menggunakan domain FreePBX yang sudah saya set pada virtual machine. Dan portnya untuk listening tadi di SIP CHAN 5160. Kemudian ini extension numbernya 6720 yang merupakan 4 digit NIM awal saya. Dan ini passwordnya, password yang merupakan secret yang telah kita setting pada FreePBX tadi. Dan ini untuk display name bisa kita beri nama bebas, tapi ini saya sesuaikan dengan yang sudah saya setting di FreePBX. Kemudian di sini saya akan menunjukkan untuk konfigurasi Zoiper.
Nah, untuk Zoiper di sini menggunakan 4 digit NIM terakhir saya 8048@192.168.48.2. Kita masukkan portnya 5160 dan juga passwordnya. Login. Nah, di sini hostname langsung terisi ya, sesuai dengan login kita tadi 192.168.48.2 5160 untuk portnya. Kemudian kita next. Ini jika minta proxy seperti ini kita skip saja. Nah, jika SIP UDP sudah found, berarti tandanya FreeBPX kita sudah berhasil. Kemudian kita langsung next saja. Nah, ini kita silang. Nah, dan BRIA juga sudah saya buka. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja Zoiper menghubungi BRIA dan BRIA menghubungi Zoiper. Pertama kita hubungi si BRIA dulu dengan display name Ivancans 2. Untuk nomornya BRIA tadi menggunakan 6720. Kita telepon 6720. Kemudian kita tekan dial. Nah, ini sudah incoming call-nya sudah masuk ya. Dan ini dari Zoiper sendiri sudah ringing. Berarti untuk seperti ini sudah kita nyatakan berhasil dari Zoiper menghubungi BRIA. Kemudian saya akan membalik dari BRIA menghubungi Zoiper. Kita masukkan 8048. Kemudian BRIA akan menelpon dari Zoiper, make a call. Nah, sudah berhasil ya. Ini calling dari Ivancans. Nah, ini Ivancans 2 sudah masuk incoming call. Dan untuk ini nomornya 8048@192.168.48. Nah, ini portnya sudah berhasil ya. Sudah bisa saling telepon dari BRIA ke Zoiper. Nah, jadi VoIP sendiri itu nanti cara kerjanya kita bisa lebih menghemat biaya. Karena untuk VoIP sendiri menelponnya menggunakan jaringan internet. Dan semisal kita berhubungan interlokal, jarak jauh, misalnya ke luar negeri, biayanya tentu saja akan lebih hemat dibanding telepon konvensional. Demikian presentasi yang dapat saya tunjukkan. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari Ivan, NIM 67 2018 048. Selamat siang.